Alhamdulillah, alhamdulillah wal wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'ala an-nahar, tadhkiratan li ulil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah ta'ala la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Masyaallah muslimin, salam Jumat yang dirahmati Allah. Melalui kesempatan siang yang mulia ini, mari dan kita selalu panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu, karena atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan sempat, yang sekiranya pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di neraka kelak. Melalui nikmat yang menjadi hadirat dan tidak berwasiat, khususnya kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa selalu kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu, yaitu dengan cara bertakwa kepadanya. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauh segala larangan-larangan. Masyaallah muslimin, salat Jumat dalam nama Allah, di mana pada kesempatan Jumat ini kita masih berada di dalam bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 8 Sya'ban. Bahwa bulan Sya'ban ini dikenal sebagai Syahrul Rasul, bulannya Rasul, karena di dalam bulan ini Rasul lebih banyak berpuasa sunnah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bulan Sya'ban juga dikenal sebagai bulan untuk membersihkan hati, dan di dalam bulan ini pula kita dianjurkan untuk membaca banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'a, yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia, yakni Ramadan. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi menyebutkan Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina, ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia, sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang secara rohani belum mendekat kepada Allah. Para salafus saleh memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga bertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Ada peristiwa penting di dalam bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah tentang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama, khususnya dari kalangan mufassir, sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah berselawat bermakna Dia memuji Nabi. Malaikat berselawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia berselawat selaras dengan pengertian mengharap berkah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi. Masyarakat muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam mengabulkan doa-doa, dan seluruh kaum beriman pun diperintah untuk mengucapkan selawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam mengajarkan umat Islam untuk memperbanyak membaca selawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Dalam peristiwa yang kedua dalam bulan Sya'ban, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban tentang berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup. Dimulainya dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Dan peristiwa yang ketiga dari bulan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Masyarakat muslimin sedang dirahmati Allah. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan mengalihkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masyarakat muslimin sedang yang dirahmati Allah. Di bulan Sya'ban ini juga terdapat satu malam yang berlimpah barokah dan bergemilang kebaikan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban yang tahun ini jatuh pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 17 malam 18 Maret yang akan datang. Ada beberapa hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Yang artinya jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka salatlah atau salat sunnah pada malam harinya dan berpuasalah sunnah pada siang harinya, hari ke-15. Masyarakat muslimin saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang singkat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita tetap istiqamah untuk beribadah kepada Allah salah sampai akhir hayat kita, sehingga kita dicap sebagai orang bertakwa kepada Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innaka as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.